Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Para peserta daurah syariah, ikhwah akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dan forum yang sangat mulia dan terhormat ini bisa bertemu dalam salah satu majelis ilmu dalam rangkaian kegiatan daurah syariah yang pada kesempatan kali ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi pamungkas terakhir dari rangkaian acara ini, yang sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita akan mengangkat salah satu di antara persoalan fikih yang mungkin saja telah mengundang begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan di antara kaum muslimin. Maka kehadiran acara ini mudah-mudahan bisa memberikan setidaknya jawaban dari sejumlah persoalan yang selama ini masih membutuhkan penjelasan atau membuat seseorang berada dalam keadaan gamang dan juga bingung. Setelah sebelumnya kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang usul fiqh, ya, pengantar usul fikih, dan juga bagaimana konsep qawaid fiqhiyah, ya, kita mengenal apa sih usul fikih, ya, qawaid fiqhiyah, serta penyikapan kita berkaitan tentang pandangan-pandangan yang ada yang bertebar di kalangan para ulama dan umat. Maka kita menyajikan materi tentang fikih ikhtilaf dan juga fikih taklid, ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muqallid yang baik, muqallid yang cerdas. Nah, sekarang kita masuk pada satu pembahasan yang memang menyentuh, ya, persoalan fikih, yaitu fikih safar. Fikih safar. Tentu sebagai seorang manusia kita memiliki begitu banyak hajat yang terkadang dalam beberapa keadaan kondisi mengharuskan kita untuk melakukan safar atau bepergian jauh, meninggalkan tempat kita tinggal atau berdomisili. Dan di antara keindahan syariat dalam beberapa kondisi dan keadaan memiliki kekhususan, ya, kepada orang yang berada dalam satu musafir. Karena kalau kita perhatikan dalam agama kita ini, ternyata musafir ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Syariat memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka dalam sejumlah, ya, persoalan. Yang semuanya itu tujuannya untuk bisa memberikan, ya, keringanan dan mengangkat masyaqqah, ya, kesulitan yang mereka hadapi. Contohnya dalam urusan puasa, ya, orang yang musafir ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengkana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Ya, orang yang musafir mendapatkan dispensasi, rukhsah, keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dan menggantikannya, mengkodoknya pada hari yang lain kalau dia memilih untuk tidak berpuasa. Juga dalam urusan mengusap khuf, ya, kaos kaki atau sepatu, ya, ketika seorang dalam keadaan safar, dia mendapatkan jatah waktu lebih panjang daripada orang yang mukim. Mukim cuma mengusap selama 1 hari, ya, 1 malam. Adapun musafir, dia diperbolehkan dalam agama ini untuk mengusap khuf, ya, kaos kaki, kalau memenuhi syarat-syarat tertentu, mengusapnya sampai 3 hari 3 malam. Nah, termasuk diantaranya yang berkaitan tentang, ya, sholatnya seorang yang berstatus musafir. Tentu judul kita di sini berkaitan tentang fikih safar, ya, nampaknya terasa lebih umum, tetapi maksudnya di sini lebih mengkerucut, mengkhususkan tentang bagaimana sholatul musafir, sholatnya orang yang berada dalam keadaan safar. Alhamdulillah dalam agama, ya, diberikan, ya, keringanan-keringanan, ya, dibandingkan dengan orang yang sholat dalam keadaan mukim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam, ya, Al-Quran tentang prinsip taisir, ya, kemudahan dalam agama ini dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, "Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada agama ini
sesuatu yang memberikan kesulitan ya pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu tetap dalam bingkai syariat ya, agama ini mudah, tetapi tidak boleh untuk kita memudah-mudahkan ya sesuatu yang memang telah ada ketentuannya di dalam syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, waktunya sangat terbatas ya, sekitar 1 jam ke depan kita akan bersama bersua dalam kajian fikih safar. Kita masuk saja ya pada pembahasan kita. Walaupun sebagai mukadimah kita sampaikan bahwa di antara persoalan yang banyak sekali ya silang pendapat di kalangan para ulama kita berkaitan tentang masalah safar ini. Jadi mungkin saja terutama pada zaman now, era sekarang, karena kita bisa mengakses informasi begitu mudah ya dari berbagai sumber yang penyampainya terkadang kita mendapatkan adalah orang-orang yang juga berkompeten di bidangnya, sehingga kita mendapatkan ada perbedaan-perbedaan ya di kalangan, ada perbedaan informasi yang kita peroleh dan dapatkan. Tadi sudah jelaskan ya dalam persoalan ya fikih ikhtilaf, perbedaan begitu banyak, bahkan berbedanya dari kalangan para ulama kita. Sudah jelaskan bagaimana sikap kita ketika perbedaan tersebut, ketika kita statusnya menyandang sebagai seorang yang muqallid, bagaimana sikap-sikap kita ketika status kita seperti itu. Maka di sini kami akan memaparkan saja ya pendapat-pendapat di kalangan para ulama kita yang sempat kita sampaikan. Boleh jadi ada pendapat lain yang tidak sempat kita sebutkan karena persoalan waktu, dan juga kami hanya menyampaikan pandangan-pandangan yang kami pandang sampai update terkini menjadi sesuatu yang lebih dekat kepada kebenaran atau dipandang lebih kuat, atau dalam beberapa keadaan ya mengikuti saja ya pendapat dari para ulama yang kami pandang yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Kita mulai dengan ta'rifus safar. Apa itu safar? Jadi safar dia berarti qat'ul masafah ya, menempuh perjalanan. Jadi kalau dikatakan safar ini lawan kata dari al-hadar yang berarti iqamah, mukim. Jadi safar lawannya iqamah ya. Safar lawan dari kata al-hadar atau iqamah. Kalau kita berada pada domisili tempat kita tinggal, kita namanya kita berada dalam keadaan hadar ya. Kita dinamakan, orangnya disebut mukim. Adapun seseorang yang melakukan kegiatan safar, safar adalah perbuatannya, maka orang yang melakukan safar itu disebut sebagai musafir. Adapun secara istilah ya ulama kita, yang dimaksudkan dengan safar di sini adalah khurujul insan an watanihi qasidan makanan yastagriqu ilaihil masir. Yang dimaksudkan dengan safar di sini adalah keluarnya seseorang dari tempat pemukimannya, dalam arti tempat ia tinggal, daerah atau kawasan ia tinggal, menuju tempat tertentu yang untuk sampai ke tempat tersebut menempuh jarak perjalanan tertentu. Jadi kapan seseorang dia keluar dari tempat domisilinya, ya taruhlah ada seorang yang domisili di Surabaya, dia orang Surabaya, kapan dia keluar dari tempat domisilinya, artinya Surabaya, dia keluar dari daerah Surabaya, kota Surabaya, maka secara istilah dia dikatakan sebagai seorang musafir. Ya, dia keluar dari tempatnya, ya berjalan sampai meninggalkan tempat tinggalnya menuju tempat tertentu, ya sehingga membutuhkan perjalanan. Ini namanya safar. Maka dari sini kalau ada orang yang melakukan inspeksi, ada orang yang bekerja di Makassar contohnya, atau bekerja di Jakarta, pekerjaannya memang melakukan survei, ya pagi-pagi dia pergi ke pasar Minggu, kemudian pergi ke pasar Senin, kemudian pergi ke pasar Rabu. Yang aktivitas itu dilakukan pada hari yang sama, dan boleh jadi menempuh perjalanan yang cukup banyak, ya dia bolak-balik. Kalau di Makassar, ya pergi ke pasar sentral, ya kemudian pergi ke Dayak, ya kemudian pergi lagi ke tempat yang lain, dan itu dilakukan dalam satu hari, ya sampai akhirnya maghrib lepas isya dia kembali ke rumahnya. Walaupun mungkin dari jarak tempuh banyak,
tetapi tidak sampai membuatnya keluar dari tempat ia berdomisili, maka tetap dikatakan sebagai seorang yang mukim. Jadi musafir, safar itu keluarnya seseorang dari tempat ia tinggal, ya, menuju wilayah tertentu yang perlu menempuh jarak perjalanan tertentu, dan ini tentu nanti ada dibahas, ya, apakah apakah ada standar minimal untuk jarak seseorang itu diperbolehkan untuk ringkas atau mengkasar ya sholatnya. Tapi ini berkaitan tentang definisi seputar persoalan ya safar. Nah, kalau kita berbicara tentang safar, maka hal yang berbeda atau ada pengertian lain yang perlu kita pahami, karena di antara keistimewaan atau kekhususan yang diberikan kepada orang yang berada dalam keadaan safar adalah ia diperbolehkan untuk mengkasar sholat. Diperbolehkan untuk mengkasar sholat. Mungkin panitia bisa dibantu untuk slide-nya agar ada pergerakan dan perputaran. Ya, kita lanjut saja pembahasan kita berkaitan tentang berkaitan tentang ya, mengkasar sholat. Kita perlu pahami dulu sejumlah istilah, diantaranya mengkasar sholat. Apa yang dimaksud dengan kasar ini? Ya, kalau orang musafir dia disyariatkan nanti untuk mengkasar sholatnya. Apa itu kasar? Jadi secara bahasa, ya, al-qasru itu berarti meringkas, memendekkan, atau sesuatu yang tidak sampai pangkalnya atau ujungnya. Ya, jadi kalau kita mengatakan qasartu sya'ar, saya mengkasar rambut, maksudnya apa? Saya mengkasar rambut, artinya memendekkan rambut. Jadi ada bulughu syai' nihayatah au madah, ketika ada sesuatu tidak sampai ya pada pangkalnya, pada ujungnya, itu namanya al-qasar. Makanya kalau dikatakan pakaiannya qasir, pakaiannya pendek. Kenapa? Karena tidak sampai pada batas yang diinginkan, sehingga dikatakan pakaian tersebut ya pendek. Ini secara bahasa arti dari al-qasar, bisa meringkas, memendekkan, atau sesuatu yang tidak sampai pangkal dan ujungnya. Adapun secara istilah yang dimaksudkan dengan qasar di sini adalah antasira as-salah ar-rubaiyah rak'atain. Antasira salatur rubaiyah rak'atain. Pelaksanaan salat yang asalnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Jadi meringkas salat yang asalnya dikerjakan 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat saja. Maka di sini yang berlaku dalam mengkasar hanya salat yang bilangannya 4. Seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun sholat yang memang jumlahnya sudah pendek, ya 2 rakaat sholat subuh, dan maghrib 3 rakaat, maka para ulama sepakat bahwa sholat ini tidak disyariatkan padanya mengkasar. Jadi secara istilah syar'i, kapan disebutkan mengkasar sholat, maka yang terlintas di benak kita ini hanya berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya fi safar, saat melakukan perjalanan bepergian, ya fil amni awil khauf, entah dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut. Ini maksud dari salat ini maksud dengan al-qasar atau mengkasar salat. Kemudian para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang mengkasar salat, maka kita tentang pensyariatannya. Ini ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW, bahkan konsensus ijma' di kalangan para ulama kita. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taksuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, apabila kalian melakukan ad-darb fil ard, maksudnya melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, maka tidak ada dosa atas kalian
jika kalian mengkasar salat, jika kalian khawatir akan tertimpa bahaya fitnah dari orang-orang kafir. Mungkin penghujung ayat ada iskal, ada semacam problem, nampaknya hanya berkaitan dengan orang yang berada dalam keadaan takut. Tapi akan datang penjelasan berikutnya. Tapi intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran, ya, memberikan arahan, ya, bahwasanya seseorang yang berada dalam keadaan safar maka tidak ada problem, tidak ada masalah kalau dia mengkasar salatnya. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak hadis berkaitan tentang mengkasar salat, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang pensyariatan salat. Jadi awalnya itu kaum muslimin diwajibkan mengerjakan salat 2 rakaat, entah salat dalam keadaan safar atau dalam keadaan normal, dalam keadaan mukim. Barulah selanjutnya fa ukirrat salatus safar wazida fi salati al-hadar. Barulah selanjutnya di dalam syariat ini menetapkan untuk safar tetap seperti sebelumnya, salatnya dikerjakan 2 rakaat. Adapun kalau dalam keadaan mukim maka ditambah salat menjadi 4 rakaat. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ya secara jelas tentang pensyariatan mengkasar salat yang dari argumen atau dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para ulama bersepakat, ijma, terjadi konsensus di kalangan mereka tentang disyariatkannya mengkasar salat. Ajma'al muslimuna ala masyru'iyyati qasri salatir rubaiyah fi safar, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir yang perkataan beliau sangat muktabar dan dikenal dalam urusan mengumpulkan ya ijma di kalangan para ulama kita. Dalam kitab ijma beliau halaman 41 disebutkan bahwa para kaum muslimin telah sepakat ya akan disyariatkannya mengkasar salat yang 4 rakaat dalam keadaan safar. Dan mereka sepakat mengkasarnya 2 ya rakaat. Jadi kalau sudah 4 rakaat dikasar 2 rakaat, jangan minta tambahan ya dipotong ya 2 rakaat, alhamdulillah ya 2 rakaat, dan jangan minta sampai diberikan dispensasi 1 rakaat atau bahkan tidak sama sekali. Jadi tidak gugur kewajiban untuk melaksanakan salat, tetapi dalam agama berdasarkan kesepakatan para ulama kita lewat argumen dasar Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita disyariatkan untuk mengkasar salat. Cuma nantinya mereka berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan berkaitan masalah mengkasar salat, ya, tentang aturannya, ya, syarat-syaratnya dan yang semisal dengannya. Inilah yang nanti akan menimbulkan pandangan-pandangan yang beragam di kalangan para ya ulama kita. Nah, di antara masalah yang kita angkat di sini adalah tentang hukmu qasris salah, hukum mengkasar salat. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang hukum mengkasar salat bagi seorang yang sementara dalam keadaan safar. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat mayoritas para ulama kita dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Ya, sebagian menegaskan ya, sunnah maksudnya sunnah muakkadah. Dia adalah rukhsah, ya, keringanan. Ya, dia hukumnya adalah karena dia rukhsah yang berarti keringanan, dan kapan dikerjakan maka mendapatkan nilai pahala sunnah. Jadi levelnya, tingkatannya secara hukum adalah sunnah menurut mayoritas para ulama kita. Sebagian ulama kita, sebagian kecil ulama kita berpandangan bahwa mengkasar salat hukumnya wajib, azimah, karena dia azimah. Ya, yang mengatakan rukhsah, mereka berbeda tentang status hukumnya. Ya, apakah dia sunnah atau mana lebih afdal antara mengkasar salat atau tidak, tetapi yang disebutkan mereka memandangnya sunnah karena alasan dia adalah rukhsah. Adapun pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan dari kalangan Zahiriyah bahwa hukumnya adalah wajib. Apa wajib? Jadi kalau ditinggalkan berdosa. Kalau mereka berbeda pendapat lagi, kalau seandainya salat
ketika seorang sholatnya itmam, disempurnakan 4 rakaat, dia tidak mengkasar sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Jadi perdebatan dan diskusi alot di kalangan para ulama kita berkaitan tentang masalah ini. Walaupun yang masyhur, yang jumhur di kalangan para ulama kita bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Jumhur ulama kita ketika mengatakan hukumnya adalah sunnah berdalil dengan sejumlah argumen, ya. Di antaranya apa yang tadi kita sebutkan dalam hadis, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi, ya, ayat 101. Ya, ketika disebutkan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junah. Yang kita garis bawah di sini adalah kata junah. Ya, tidak ada junah bagimu. Maksud junah di sini raful ism, tidak ada dosa bagimu. Nah, ketika dihilangkan dosa ketika mengkasar salat, ini menunjukkan hukumnya adalah boleh. Tapi karena dikerjakan oleh Nabi SAW, rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, dan itu dipilih oleh Nabi SAW dalam safar beliau, maka hukumnya adalah sunnah. Ini ya, jadi di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Kemudian mereka juga berpegang dengan penjelasan Nabi SAW ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang ayat itu. Nabi SAW mengatakan, ketika ditanyakan kepada beliau, faqad aminan nas, sekarang manusia sudah aman. Kan dalam ayat dikatakan, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian khawatir, takut akan tertimpa mara bahaya yang diberikan oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang kondisinya sudah aman. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, maka beliau mengatakan berkaitan tentang mengkasar salat ini, sadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Disebutkan dalam hadis Muslim bahwasanya ini adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut. Dan asalnya sedekah ketika disebutkan secara mutlak hukumnya adalah sunnah. Jadi sedekah asalnya kita bisa, kalau sedekah yang bersifat mutlak, maka kita bisa terima dan bisa juga untuk kita menolaknya. Jadi ini pandangan jumhur ulama kita. Adapun ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah azimah, ya, keharusan, wajib, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang antaranya dari Ibnu Umar menyebutkan salatu safar rakaatan, salat safar 2 rakaat, tamam ghairu qasrin ala lisani Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan bahwa mengkasar salat atau mengerjakan salat dalam safar 2 rakaat, kemudian disebutkan salat Jumat dan sebagainya, ini adalah tamam, sempurna, tidak dipendekkan, tidak kurang, berlandaskan lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya mengatakan salatu safar rakaatan, salatnya orang yang lagi safar 2 rakaat. Tapi para ulama kita, jumhur ulama mengatakan maksudnya di situ dari sempurna dari sisi pahala. Salat 2 rakaat tamam, sempurna di sini adalah sempurna dari sisi pahala. Kapan dia memilih untuk mengkasar, maka tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas daripada silang pendapat di kalangan para ulama kita tentang masalah ini, intinya mengkasar salat memang dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mendapatkan sejumlah keterangan, di antaranya keterangan dari seorang Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, yang belum menceritakan pengalaman beliau ketika bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang dimana belum menyampaikan ketika beliau safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak lebih dari 2 rakaat dan beliau senantiasa mengkasar salat beliau. Begitu pula ketika salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka beliau menggambarkan semuanya mengkasar salat mereka, mengerjakan salat dalam safar mereka 2 rakaat. Ia terlepas dari silang pendapat, ya, apakah hukumnya sunnah atau wajib, tetapi ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara fakta kita mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin atau bahkan senantiasa memilih untuk mengkasar salat. Ada sejumlah riwayat yang menyebutkan beliau beliau itu kalau safar dikatakan beliau
yaqsur wa yutim. Ada kalanya beliau mengkasar, ada juga Nabi menyempurnakan salat beliau. Tetapi dari sisi periwayatan ada kelemahan-kelemahan ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan juga sejumlah riwayat-riwayat yang lainnya yang dibicarakan oleh para ulama kita tentang keabsahan ya hadis ya tersebut. Walaupun memang ada keterangan yang mungkin cukup menguatkan dipegang jumhur, perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika pada akhir-akhir ya kekhilafan beliau, pada saat di Mina beliau sholatnya sempurna 4 rakaat ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar itu kalau sholat di Mina hanya itu dikasar sholatnya 2 rakaat. Ternyata beliau menyempurnakan menjadi 4 rakaat ya, karena tidak biasa. Maka sebagian sahabat bertanya kepada ya Utsman bin Affan tentang apa bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ya, kenapa sampai Khalifah Utsman melakukan hal itu ya. Utsman mohon maaf, Abdullah bin Mas'ud ya, beliau kurang serak atau kurang sepakat dengan apa yang dilakukan. Bahkan seandainya Utsman lebih mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik. Tetapi ketika Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakangnya, bahkan menyempurnakan sholat bersama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dia tidak lebih baik, tetapi tetap dikerjakan. Ya, ini bagi sebagian ulama menjadikan sebagai argumen dasar bahwasanya memang dia adalah sesuatu yang sunnah. Tetapi kepada para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pensyariatannya sudah jelas, bahkan dia adalah sesuatu yang baik, ya, dia adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kita menghidupkan sunnah ini dengan cara mengkasar salat kita ketika kita berada dalam keadaan safar. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang hal ini, bahwasanya Innallaha yuhibbu an tu'qad rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka kalau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala diterima, diambil, sebagaimana Allah benci ketika kemaksiatan kepadanya dilakukan. Jadi rukhsah ini pendapat yang tepat, yang paling baik untuk kita ambil. Itu secara umum. Apatah lagi berkaitan tentang mengkasar salat, ketika para ulama atau jumhur mengatakan rukhsah, keringanan, ternyata secara praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling afdal, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk mengkasar salat. Makanya Ibnu Umar tadi ketika mencontohkan Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman ketika safar mengkasar salat, maka beliau mengatakan dan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Jadi secara kesimpulan dikasar ya, terlepas hukumnya yang jelas mengkasar salat itu lebih utama dari menyempurnakan. Karena sebagian terkadang di kalangan kaum muslimin ragu-ragu. Ketika ada mengatakan saya salat bagaimana teman-teman? Ya, salatnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Ada sebagian mengatakan, jangan macam-macam deh, jangan macam-macam, ya, yang biasa-biasa saja, ya, yang biasa-biasa saja, ya. Padahal ini masyhur, ya, Nabi dan para sahabat masyhurnya itu mereka mengkasar salat. Cuma mereka berbeda, nah, para ulama tentang status hukumnya, sunnah muakkadah atau sampai pada tingkatan wajib. Ya, kalau kita mungkin karena sebagian belum mengakses ilmu, ya, perhatian yang kurang terhadap ilmu, maka perkara-perkara yang masyhur justru menjadi hal yang dianggap lain-lain, ya, dianggap sebagai hal yang berbeda. Maka saran kita ya hidupkan ya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkasar salat. Kapan status Anda jelas sebagai seorang musafir, maka disitulah Anda diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengkasar salat. Berikutnya, setelah kita sampaikan tadi mengkasar salat itu adalah syariat, dianjurkan, tetapi ada sejumlah syarat, catatan yang mesti untuk kita ya perhatikan. Yang pertama berkaitan an yakuna safar li ta'ah.
safarnya itu dalam rangka ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi safarnya itu safar ibadah, atau an yakuna mubahan, safarnya mubah dalam arti perkara yang boleh dan tidak melanggar rambu-rambu agama. Ini dipersyaratkan oleh sebagian besar para ulama kita. Menurut para ulama kita mengatakan di antara syaratnya boleh mengkasar sholat, harus safar itu berkaitan dengan urusan ibadah seperti melaksanakan haji, ya melaksanakan umroh, atau melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, atau minimalnya adalah perkara yang mubah, tidak melanggar agama. Alasannya karena rukhsah. Ini kan rukhsah, pembelian dari Allah Subhanahu wa taala, dan rukhsah itu kata mereka la tustabah biha al-ma'asi. Dan rukhsah itu tidak berlaku kepada orang yang mengambil rukhsah untuk membantunya, memudahkannya dalam melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang melakukan perjalanan jauh untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya umpamanya dia ingin mencari memperluas wilayah ya kejahatannya, ya kayaknya di Jakarta ya sudah banyak saingan umpamanya, ya kan ada di Jakarta tuh preman yang terpaksa dia baru datang 3 hari, ya ternyata babak belur, ternyata tidak semua orang bisa beruntung menjadi preman yang ditakuti di sebuah tempat tertentu, ya kan. Maksud kita di sini dia pergi ya dengan niat buruk untuk melakukan kejahatan, ya. Atau ada seseorang yang dia datang ke Jakarta, datang ke Surabaya untuk menghadiri acara maksiat, contohnya menghadiri kontes pemilihan waria tercantik, juga nih tercantik ya, tercantik kan ya, pemilihan waria tercantik ya nasional ya, atau daerah. Ini safarnya safar maksiat. Ya, ketika dia safar untuk tujuan tersebut, entah sebagai peserta atau mungkin dia berpartisipasi untuk acara tersebut, ini kan safar yang mengandung maksiat. Apakah ketika dia melakukan perjalanan diperbolehkan baginya mengkasar salat? Maka jumhur ulama kita mengatakan tidak boleh. Ya, seseorang itu mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala pada urusan yang mengandung dosa. Ini kalau jumhur ulama kita. Kalau bagi mengatakan dia hukumnya azimah karena dia azimah keharusan, ya dosa itu dia ketika dia safar karena urusan maksiat maka dia berdosa. Tapi untuk sholatnya dia tetap ya mengerjakan sholatnya itu ya kasar 2 rakaat. Itu yang pertama ya, harus safarnya untuk keperluan ibadah atau minimal mubah. Yang kedua, safar atau perjalanan yang ia lakukan telah sampai pada kriteria tertentu dari sisi batas jarak tempuh. Dari sisi batas jarak tempuh. Nah, disinilah pada persyaratan yang kedua ini juga memunculkan khilaf yang cukup tajam ya di kalangan para ulama kita, terutama pada era-era belakangan. Ya, karena kalau pandangan jumhur ulama kita mengatakan ada batasannya. Ada batasannya. Ketika seorang melakukan perjalanan, maka safarnya harus mencapai batasan tertentu. Tadi telah kita sebutkan tentang arti pengertian dari safar, keluarnya seseorang dari tempat ia domisili. Jadi kapan dia keluar dari tempat domisilinya, maka secara istilah dia dikatakan safar. Tapi pertanyaannya, apakah safar tersebut sudah diperbolehkan baginya mengkasar salat atau tidak? Jadi secara penamaan dia itu musafir. Kapan meninggalkan tempat domisili, ya tempat tinggalnya, tempat mukimnya, dia dihukum sebagai orang yang melakukan safar dan dia adalah musafir. Cuma apakah cukup dengan menyandang satu sebagai seorang musafir, keadaan safar dia diperbolehkan untuk mengkasar sholat? Maka menurut pandangan mayoritas para ulama kita bahwasanya ada kriteria jarak tempuh tertentu. Kapan dia telah sampai pada jarak tersebut, maka dia diperbolehkan untuk mengkasar ya sholatnya. Ini pendapat ya jumhur ulama kita, ya pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad yang mereka menetapkan jarak tempuh yaitu 4 barid. Ya, 4 barid itu 16 farsah atau sekitar 80 km lebih. Makanya kalau kita dapatkan dalam kitab para ulama disebutkan 81, ada 85, ada 88, bahkan ada sampai menyebutkan 100-an ya. Ya, ini perbedaan antara mereka menghitung
4 barit tersebut, ya, 4 barit 16 farsah, ya, ketika mereka hitung itu 48 mil, kemudian dikalkulasikan dengan hitungan kilometer, karena zaman sekarang menggunakan hitungan kilometer, ya, masing-masing melakukan ijtihad, ya, dan kesimpulan, ya, terkadang ada perbedaan-perbedaan, tetapi secara umum, ya, para ulama kita menyebutkan ketika sudah sampai 16 farsah atau 80 kilometer lebih. Jadi kalau ada orang dia telah meninggalkan kampung halamannya, ya, ketika dia melakukan perjalanan, setelah 40 kilometer dia sudah meninggalkan rumah terakhir dari daerahnya. Ya, contohnya dia orang Bandung. Ketika melakukan perjalanan, ya, jarak tempuh 40 kilometer, ternyata wilayah Bandung sudah dia tinggalkan. Dia telah meninggalkan perbatasan Bandung. Ternyata, mohon maaf saya tidak tahu di sana berapa kilometer, tapi contohnya ternyata jaraknya baru 60 kilometer. Maka walaupun dia sudah meninggalkan kampung halamannya, tempat domisili, tapi karena jaraknya belum mencapai 80 kilometer, maka belum diperbolehkan baginya mengkasar sholat. Bagi yang tinggal di Makassar, ya, Sulawesi, kita melakukan perjalanan, ya, dari Makassar, ya, sampai di perbatasan Goa, ya, perbatasan Goa. Perbatasan Goa. Kapan kita keluar? Setelah tinggalkan rumah terakhir dari tempat domisili di Makassar. Tapi kalau dihitung jaraknya baru berapa saja, ya. Melakukan perjalanan sampai ke Takalar, dihitung-hitung juga belum sampai 80 kilometer. Sampai ketika dia melakukan perjalanan ke Jeneponto, oh ternyata dihitung-hitung jaraknya dari Makassar, ya, ketika meninggalkan sampai ke Jeneponto, ternyata jarak tempuhnya mencapai 80 km lebih. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, barulah safarnya atau diperbolehkan baginya untuk mengkasar sholatnya. Jadi safar, tetapi harus sampai jarak tempuh 80 km lebih. Ini pendapat mayoritas para ulama kita. Kita sebutkan dulu pandangan yang lainnya. Ya, sebagian lainnya, ya, di antara Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan juga diikuti oleh ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan cukup banyak para ulama kontemporer yang juga mengambil pandangan ini, seperti pandangan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan adapun pandangan mayoritas tentu lebih banyak lagi para ulama kita yang berpandangan dengan menentukan jarak tersebut, seperti pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan banyak ulama yang lainnya. Tentu setelah melakukan kajian dan penelitian, maka mereka memilih pendapat yang dipandang lebih kuat, sehingga kesimpulan hukum mereka itu, ya, berbeda. Tapi intinya di sini inilah pandangan para ulama kita berkaitan tentang masalah. Ada juga berpandangan 3 hari 3 malam perjalanan onta. Jadi lihat, 3 hari 3 malam perjalanan onta. Kalau yang 80 km ini 4 barit, mereka mengistilahkan ini seperti perjalanan orang jalan kaki, ya, perjalanan normal 1 hari 1 malam. Ya, sebagian ulama lain mengatakan hitungannya itu, ya, walaupun susah sekali ditentukan, ya. Mereka menyebutkan perjalanan yang kalau dihitung jarak tempuhnya kalau pakai onta, ya, jalannya biasa sampai 3 hari 3 malam. Ya, terlepas dari semuanya itu, masing-masing mengemukakan sejumlah argumen, ya. Adapun dalilnya mayoritas para ulama kita tentang riwayat berkaitan tentang itu. Ya, di antaranya ketika Nabi SAW mengatakan, la tusalli ya ahla Makkah, la taksuru fi aqal min 4 burud. Jangan sampai kalian mengkasar salat kalian kurang dari 4 burud. Ini perkataan Nabi SAW. Cuma masalahnya disanggah oleh pandangan yang lain, tidak bisa jadi argumen dalil karena hadisnya lemah, hadisnya mungkar. Ya, janganlah salat kurang dari 4 burud. Ini larangan Nabi untuk salat kurang dari 4 burud. Yang tadi 80-an kilometer. Tidak boleh kalian mengkasar salat, ya, kalau belum sampai 4 burud alias 80-an kilometer. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Ya, secara mu'alaq. Ya, mu'alaq ini biasanya disebutkan pada babnya. Ya, disebutkan di situ bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas kana yaksurani wa iftirani fi 4 burud. Bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka biasanya baru mengkasar salat mereka atau tidak berpuasa
iftar, membatalkan puasa mereka ketika perjalanan mereka telah sampai 4 burud. Ya, 4 burud atau yang kita tadi hitung 80-an kilometer. Ini pandangan jumhur para ulama kita. Ditambah dengan argumen dalil akli secara logika bahwasanya disyariatkannya mengqasar sholat adalah sebagai rukhsah. Dia rukhsah, memberikan keringanan. Karena ketika orang melakukan perjalanan, maka mereka akan merasakan terbebani. Ada hal yang berat yang mereka rasakan. Dan biasanya orang mulai merasakan kepayahan, kesulitan dalam safarnya ketika safarnya telah mencapai 4 burud atau 80 km. Maka mereka mengkompromikan secara dalil syar'i, ya, perbuatan sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan juga argumen-argumen lain termasuk dari sisi logika yang menguatkan sehingga mereka berkesimpulan bahwasanya harus ada jarak tertentu. Adapun yang mengatakan tidak ada batasan, mereka mengatakan safar secara mutlak. Artinya itulah mutlaku safar. Apa safar secara mutlak? Dikatakan pokoknya seseorang itu statusnya adalah musafir. Maka untuk menentukannya kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Urf ini tentu kembali kepada urf di tengah masyarakat. Ya, seseorang ini kalau dia berangkat dari satu wilayah A ke wilayah B, ini sudah dihitung sebagai safar atau tidak? Ya. Kalau dihitung sebagai safar walaupun jaraknya dekat, maka tidak menjadi masalah. Nah, ini contohnya mereka berdalil dengan hadis yang cukup banyak. Di antaranya dalam hadis Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu, yang di situ menyebutkan bahwasanya saya keluar, bahwasanya salat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di kota Madinah, arba'an, 4 rakaat karena masih di Madinah. Wassalaitu bi Dzul Khulaifah rakaatain. Ya, tetapi ketika sampai di Dzul Khulaifah yang sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali. Ini Dzul Khulaifah tempat mikotnya jamaah haji dan umroh yang berasal dari Madinah. Ya, mereka mengambil mikotnya di situ dan dia di luar kota Madinah yang jaraknya itu ya cukup dekat, ya cukup dekat, ya cukup dekat, hanya berapa mil saja ya dari Madinah ke Dzul Khulaifah. Begitu pula keterangan Anas bin Malik lainnya, ya juga sama-sama disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang ia menggambarkan saya keluar ya bersama dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, atau karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar ya meninggalkan Madinah, ketika ia keluar dari Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja, kalau keluar, kemudian masirata salasah amyal, beliau keluar dan telah menempuh jarak 3 mil, sholat rakaatain, ternyata beliau sholatnya 2 rakaat ya, sebagaimana hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata kata Anas bin Malik sholatnya kasar padahal jaraknya hanya sekitar 3 mil saja. Coba bandingkan dengan jumhur ulama mengatakan harus 4 burud. 4 burud itu 48 mil. 48 mil, sementara Nabi pernah ya mengkasar sholat hanya jaraknya 3 mil saja. Nah, jadi maka di sini ya sebab ulama kita mengatakan dikembalikan saja ke mutlak safar. Cuma kalau ada kebingungan seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya memang safar ini dikembalikan kepada urf. Tetapi ketika seorang dalam keadaan bingung, kira-kira di negeri ini atau di tempat saya ini sudah dikatakan safar atau belum, maka hendaklah demi kehati-hatian dia tidak mengkasar sholatnya kecuali telah mencapai jarak tersebut. Lagian kalau kita lihat secara praktek, terutama negeri ini, kalau kita katakan 3 mil, 4 mil, 5 mil, mungkin itu urf di suatu tempat, tapi sangat jarang ya. Coba kita ambil di sini ada perjalanan orang mengkasar sholat, kemudian secara urf orang mengatakan ya mengkasar sholatnya seperti itu. Apalagi urf kita kan terkadang berkaitan dengan pemahaman fikih yang berkembang. Karena negeri kita kan mazhabnya Syafi'i ya, umumnya, dan masyarakat memahaminya secara urf itu orang melakukan perjalanan ketika
ya perjalanannya jauh, ya telah mencapai jarak tertentu. Jadi terkadang mengkompromikannya agak berat ya antara uruf ya sama pandangan yang telah menetapkannya. Jadi kalau kita kayak di Indonesia, kita agak kesulitan untuk mendapatkan juga ya tempat-tempat tertentu yang masyarakat menetapkan bahwasanya Anda ini adalah seorang musafir. Sekedar Anda tinggalkan ya Makassar ke Goa, Anda ini adalah musafir. Kalau kita kembalikan kepada uruf masyarakat dan uruf masyarakat sekarang terbentuk dengan pemahaman fikih. Nah, jadi umumnya masyarakat kita mengatakan kalau cuma ke Goa, Takalar itu belum dikatakan safar karena orang biasanya bolak-balik ya pergi pagi ke Makassar, pergi balik ke Takalar dan sebagainya. Nah, jadi wallahu ta'ala alam berkaitan tentang masalah ini lebih aman untuk memilih kami lebih mengedepankan pandangan jumhur ulama kita, yaitu kan ya jarak 80 km lebih. Tapi tidak mengapa bagi sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin yang lebih cenderung untuk mengikuti pandangan para ulama kita seperti pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan lainnya yang mengembalikannya pada kemutlakan safar, karena di dalam syariat tidak ada ketentuan batasan tertentu atau standar minimal ya seseorang itu baru boleh mengkasar ya sholatnya. Yang ketiga, dia sudah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Ini dalilnya hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah kita sampaikan tadi ya berkaitan tentang salatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya bersama dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Nabi itu nanti ketika di Madinah masih menyempurnakan salat. Nanti ketika ketika sampai di Dzul Khulaifah baru boleh mengerjakan salat 2 rakaat. Dalam arti tidak didapatkan keterangan yang sahih, keterangan informasi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkasar salatnya ketika ia berada di Madinah. Contoh sekarang, ada seorang yang domisili di Jakarta. Dia ingin safar ke bawah atau ingin safar ke Kupang. Apakah diperbolehkan baginya ketika berada di bandara, ya kalau dia orang Jakarta, atau kita yang berada atau sebagian ada di Makassar, apakah diperbolehkan ketika dia berada di bandara dan dia adalah dan dia bermukim di wilayah tersebut, ya, di wilayah tersebut. Kayak kita Makassar, ya, seseorang yang berdomisili di Makassar kemudian ingin melakukan perjalanan ke Jakarta, ketika sampai di bandara dia hendak safar. Posisinya sekarang masih berada di Makassar, maka dia tidak diperbolehkan mengkasar sholatnya. Ya, para ulama sepakat bahwasanya dia kapan meninggalkan tempat terakhir dari pemukimannya, dari wilayahnya, maka dia diperbolehkan pada saat itu mengkasar sholat. Dan mereka berbeda bagaimana kalau kurang dari itu. Namun pendapat yang tepat, tidak diperbolehkan mengkasar sholat ketika seseorang dia berada ya pada wilayah tempat ia berdomisili. Contoh ya, ketika seorang tinggal di suatu tempat, maka dia baru mengkasar sholat bagi sebagian yang berpandangan dia kemutlakan safar, tidak perlu jarak tertentu. Dia baru mulai mengkasar sholatnya ketika meninggalkan rumah terakhir dari tempat ia domisili. Jadi kalau dia di Bandung, maka rumah terakhir di Bandung. Ketika dia melewati, baru diperbolehkan untuk mengkasar ya, sholatnya. Adapun kalau sebelumnya, maka tidak diperbolehkan. Sama juga ketika dia menyempurnakan sholat. Dia pulang ya dari suatu daerah, ketika dia masuk ke tempat domisili, mungkin jarak lagi 30 menit lagi sampai ke rumah. Ya, atau 40 menit, 1 jam lagi sampai di rumah. Tapi kapan dia sudah masuk wilayahnya, ya, wilayah tempat ia berdomisili, maka pada saat itu kapan dia singgah untuk sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat 4 rakaat. Berapa menit? 7. Iya. Nah, kita peringkas ya, kita kasar saja pembahasan kita. Ya, tentang pendapat ulama berkaitan batas waktu kasar sholat. Ini penting pembahasan yang lainnya ini
Ini pendapat yang ini persoalan yang paling banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, dalam kitab Subul Salam As-Sun'an yang menyebutkan bahwasanya puluhan pendapat ulama berkembang tentang masalah ini. Ada ulama menyebutkan belasan pendapat. Yang kami sebutkan ini sesuai dengan jumlah satu slide saja. Kami cuma sebutkan beberapa saja. Tapi menurut para ulama kita menyebutkan 4 hari. Artinya kalau dia berniat tinggal, ya dia dari Makassar ke Jakarta, ya berencana ya di sana selama 4 hari, maka dalam jangka waktu 4 hari dia diperbolehkan mengqasar sholat. Tapi kalau dia berencana untuk tinggal sampai sepekan, sampai 14 hari, maka setelah hari keempat dia wajib untuk menyempurnakan ya sholat. Jadi pandangan mayoritas para ulama kita. Hanya saja kalau Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka tidak memasukkan hari kedatangan dengan hari keberangkatan. Ya, jadi ketika datang tanggal 1, ketika datang hari Senin, ya itu nggak dihitung. Jadi Selasa, Rabu, ya, Kamis dan Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu dia mau pulang, maka itu juga tidak terhitung. Jadi sekitar 6 hari. Ya. Jadi dari sini disebutkan 4 hari waktu boleh mengqasar sholat. Adapun setelahnya maka dia harus menyempurnakan. Ini pendapat juga dari para ulama belakangan yang cukup banyak, ya, karena dia pandangan mayoritas para ulama kita. Ya, saya melihat sini Syekh bin Bas juga ya berpendapat ya demikian, 4 hari. Kalau dia berniat tinggal, ada dia niat di sana tinggal 7 hari, 11 hari, sebulan ya. Ya, maka kapan lewat 4 hari dia harus menyempurnakan sholatnya. Al-Imam Abu Hanifah memandang 15 hari karena ada hadis Nabi SAW ketika beliau di Fatu Makkah itu tinggalnya 15 hari. Walaupun riwayat banyak macam-macam, 15, ada 18 ya. Tapi yang dipegang riwayat yang 15 hari itu. Dan juga perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika mengatakan kalau kamu sampai di sebuah negeri, di suatu tempat, dan kamu itu berniat tinggal di situ, maka sempurnakanlah sholat kalian nanti setelah 15 hari. Jadi 15 hari mengqasar sholat, adapun setelah 15 hari, saat itulah Anda diperbolehkan untuk Anda pada saat itu dalam jangka waktu 15 hari mengqasar sholat, setelahnya harus menyempurnakan. Ya, ada pendapat juga dari Qatadah, Imam Ishaq, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi sebelumnya ada pendapat-pendapat yang lain. Kita katakan banyak, saya sebutkan 3 di sini. Ada yang mengatakan 15 hari, tadi ada Abu Hanifah, ada mengatakan 20 hari, ya, seperti pendapat Ibnu Hazm. Ada sebagian ulama hadis mengatakan 19 hari, karena hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya kami ini ketika melakukan safar ya bersama dengan Nabi SAW, kami kalau safar sampai 19 hari kami qasarna wa in zidna atmamna. Tapi kalau lewat 19 hari maka kami sholatnya lebih. Tapi di kisah Tabuk ada juga sampai 20 hari. Ya, maka sebagian ulama kita mengambil sampai 20 hari, termasuk Al-Imam As-Sukani rahimahullah taala menerima pendapat dari Imam Muhammad atau Imam Ibn Hazm dalam masalah ini. Atau terlepas dari perbedaan pendapat yang begitu banyak, ya tadi tekan banyak sekali pendapat ulama berkaitan tentang masalah ini. Pendapat yang kami pilih di sini ya karena dengan keterbatasan ilmu kami ini metodenya untuk pribadi. Kalau ada pendapat yang terlalu berseberangan dan cukup tajam dan sangat sulit, ya belum meyakinkan, maka kami memilih pendapat jumhur ya ulama kita. Tidak ditinggalkan pendapat jumhur kecuali kalau sampai pada tingkatan cukup meyakinkan, ya cukup menguatkan untuk bisa membantah daripada atau menolak atau mengambil pendapat selain jumhur ulama kita. Tapi di sini sebutkan bahwasanya kesimpulan kita berkaitan tentang masalah ini, bahwasanya seorang musafir kan ada yang jelas dia berniat untuk tinggal sama yang tidak berniat untuk tinggal. Dia berada di lokasi tersebut, wilayah tersebut, tapi dia tidak tahu kapan dia pulang. Ya pokoknya ada keperluan tapi nggak tahu jelas kapan dia akan kembali. Nah kalau seorang musafir yang dia berniat untuk menetap, ya menghadiri undangan, ya di saudaranya, dia berencana di sana tinggal 15 hari, 17 hari, maka dia mengqasar sholat 4 hari. Adapun setelahnya, maka sebaiknya dia menyempurnakan ya sholatnya. Tetapi bagi musafir yang tidak berniat untuk menetap, ya maksudnya di sini tidak jelas kapan dia akan kembali. Ada urusannya, tapi dia nggak tahu kapan akan kembali. Ya contoh ada orang ditangkap,
mau deportasi. Ya ada itu para nelayan dari Thailand, ya datang ditangkap, diproses hukum. Ini kan tidak ditahu kapan dia akan kembali. Ya kalau seandainya orangnya muslim umpamanya, maka dia boleh mengkasar ya sholatnya kapan saja. Karena kita mendapatkan dari sejumlah ya sahabat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengkasar sholat bahkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mereka mengkasar tapi tidak menjamak. Contohnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umar pernah sampai 9 bulan ya di sebuah negeri sampai dia harus 9 bulan mengkasar sholatnya. Ya begitu pula ya Ibnu Umar ya karena di Azerbaijan yang saat itu dikepung oleh salju ya karena cuaca pada saat itu bersalju sehingga dia tidak bisa kembali dan dia terjebak sampai 6 bulan lamanya mengkasar sholat 6 bulan lamanya. Bahkan Ibnu Abbas, ada orang di Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas, saya nggak punya tempat ini, saya bingung kemana saya akan pergi. Ya, dia terbekap, ya dalam arti dia tertahan di kota tersebut, ya selama setahun, maka dikatakan silakan sholatnya kamu dua rakaat. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kita punya rencana tinggal di suatu tempat, kita cuma acara hadiri diklat, ya hadiri pelatihan, hadiri undangan, maka setelah 4 hari kita tidak mengkasar sholat, tapi disempurnakan. Ya, tapi sebagian lagi mengatakan setelah 18 hari, setelah 19 hari dan lain sebagainya. Tetapi tapi bagi orang yang tidak berniat menetap, ya tidak jelas kapan dia kembali, inilah yang berlaku padanya, dia boleh mengkasar sholat ya kapan saja. Tapi ingat, ini tidak berlaku bagi yang iqomah, bagi yang safarnya ini, iqomahnya ini bersifat mutlaqah, istilahnya iqomah mutlaqah. Seperti thalibul ilm, dia pergi belajar untuk menetap, tetapi bukan untuk menetap selama tempat tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, seperti orang datang berdagang, ya berdagang atau nuntut ilmu, kapan dia nuntut ilmu selesai baru kembali, maka para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kalau yang seperti ini tidak berlaku. Dalam arti dia tetap saja mesti untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi kayak di sini Stiba TV ya. Ya antum yang di sini pendapat yang tepat dalam masalah ini yang lebih kuat tidak mengkasar. Karena mengkasar sholat itu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ada kan riwayat-riwayat di sahabat. Itu kalau tidak jelas kayak perang. Karena sahabat pernah terbekap karena perang. Tidak tahu kapan kembalinya. Itu bisa mengkasar sholat 6 bulan, 9 bulan, oke lah. Tapi kalau kayak iqomah atau tinggal yang mutlaqah, yang kayak thalabul ilm, untuk ilmu, atau dia kerja, tapi nanti kembali lagi, maka ini dia sholatnya disempurnakan. Nah, kita sebutkan saja poin-poinnya karena waktu yang sangat terbatas. Kita buka saya nanti ruangin di diskusi. Sebagaimana telah disampaikan, pembahasan sangat panjang. Kapan musafir wajib itmam? Itmam artinya menyempurnakannya. Pertama, sholat di belakang orang yang mukim. Makanya Nabas ketika ditanya, kami ini kalau sholat di belakangmu, sholaina arba'an. Tapi kalau kami sholat fi halina, bersama dengan teman-teman kami yang musafir, ya sholaina rakaatain. Maka beliau mengatakan, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pergi ke Bulukumba, kemudian sholat di belakang imam Bulukumba, mukim, ya kapung tak, ya sampai di Bulukumba, maka jangan sampai ketika imam sholatnya 4 rakaat sholat isya, dia datang sholat isya, kemudian dia sholatnya cuma 2 rakaat, setelah imam bangkit Allahu Akbar rakaat ketiga, kemudian dia salam, ya ditanya kenapa cepat sekali selesai. Begitulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkasar sholat. Para ulama sudah sepakat dengan dalil Quran dan sunnah ijma tentang disyariatkannya mengkasar sholat. Ini artinya ada keimutan memahami agama, ya. Jadi keimutan mempelajari fikih tidak seperti. Memang itu umumnya, tapi kalau dia sholat di belakang orang yang mukim, maka sholatnya 4 rakaat. Bahkan ketika dia mendapatkan kebetulan dapat 2 rakaat sampai masuk ke shaf, ternyata imam bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dia mengatakan alhamdulillah kebetulan, ya. Kalau dia salam pas 4 rakaat sebagai mukim, adapun saya pas juga, cocok. Saya juga selesai 2 rakaat, tidak boleh. Jadi kalau sampai kita pun tinggal mendapatkan 2 rakaat, maka pendapat yang lebih tepat ya dalam masalah ini, sebagaimana ketika Ibnu Umar ditanya, atujzi rakaatan, ada seseorang dapatkan 2 rakaat bersama dengan imam yang mukim, bagaimana nih? Apakah cukupkan saya 2 rakaat sehingga salam bersama dengan imam, au yusalli bi sholatin, ataukah sholat
sempurnakan sebagaimana salatnya orang yang mukim, maka beliau mengatakan secara tertawa, yusolli bi salatihim. Ya, jangan antum tutup di tengah dan mengucapkan salam perpisahan ya. Ya, undur diri terlebih dahulu, tidak boleh. Nah, tapi kalau bagaimana dia sebagai imam? Nah, kalau dia belum ya, ini masih salatnya musafir, musafir wajib itmam. Pertama kalau salat di belakang orang yang mukim. Kemudian salat isya di belakang imam yang mengerjakan salat maghrib. Ya, ini biasanya sama-sama statusnya musafir ini. Ya, antum datang ingin salat isya. Ternyata imamnya ini di sana yang rombongan musafir baru salat maghrib. Maka Allah mengatakan karena perbedaan dari sisi model maka jangan diikuti. Tapi kalaupun dia salat maka wajib mengerjakan salatnya 4 rakaat. Kemudian musafir yang teringat salat yang belum dikerjakan saat ia mukim, ya. Setelah salat subuh dia ingat ternyata belum salat isya. Ketika tadi masih di Makassar, terbang ke Jakarta, ya ketika salat subuh di Jakarta, mungkin dia lupa karena turun ke pesawat dia rencananya mau singgah salat, lupa. Ternyata akhirnya dia pergi mengerjakan kegiatannya, menulis dan sebagainya. Pas mau sholat subuh dia teringat. Jadi apa yang dilakukan di sini? Tadi saya ketika di Makassar belum sholat isya. Sekarang kan saya lagi musafir. Tapi karena sholatnya menggantikan sholat yang tadi dalam keadaan mukim, maka dia wajib mengerjakan sholat 4 rakaat. Ini kalau sudah lewat waktunya. Kemudian sholat mukim di belakang musafir. Kesimpulannya kalau Anda menjadi imam, karena mungkin Anda seorang qori, ya, datang suatu tempat, datang seorang qori, mimpin sholat tarawih atau mimpin sholat wajib, maka yang dilakukan oleh orang yang sebagai imam, ya, sebagai imam, maka orang yang jamaah yang mukim di belakang ketika sholat di belakang imam yang musafir, maka wajib baginya menyempurnakan bilangan sholat 4 rakaat. Maka kalau ada syekh datang, ada ulama datang di Istiqlal atau di mana, mereka sholatnya 2 rakaat. Jangan seperti anak-anak yang kehilangan induknya. Anak ayam kehilangan induknya. Bagaimana ini? Ya kenapa dia pergi begitu saja? Ya, sholatnya 2 rakaat. Subhanallah, subhanallah. Ya kan begitu. Ya mungkin boleh kalau dia kan tidak semua tahu kalau dia statusnya musafir, kan tidak mau kita cek imamnya musafir atau tidak. Kan gitu. Tapi makanya dianjurkan ketika itu dilakukan, imam cukupkan 2 rakaat, kemudian selepas salam mengucapkan kepada jamaah, atimu sholatakum fa inna qaum musafrin. Ya, sempurnakan salat kalian karena kami ini dalam keadaan safar. Pakai bahasa sendiri. Ya, jangan pakai bahasa Arab ya. Ya, sempurnakan salat kalian karena kita dalam keadaan safar. Mungkin yang orang Indonesia, apa tadi Nabi bilang? Apa disampaikan? Ya, jadi ini maksudnya karena perkataan terus sempurnakan, karena tidak semua tahu tadi imamnya adalah seorang musafir. Mungkin ada bertanya, kok cepat sekali 2 rakaat? Padahal saya ikut bersama dengan imam dari awal. Nah, ketika dia salam langsung mengucapkan kata tersebut, oh berarti tadi ini imam kita adalah seorang musafir sehingga dia menyempurnakan sholatnya masing-masing. Masih ada waktu nih? Oke, 1 menit lagi ya. Insya Allah mudah dibagi saja. Cuma memang kadang slide membutuhkan penjelasan. Nah, sekarang sholat jamaah langsung. Jadi sholat jamaah itu menggabungkan di antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ingat, zuhur dan asar atau maghrib dan isya dikerjakan pada salah satu waktunya. Nah, entah pada waktu pertama atau waktu yang kedua. Kalau dikerjakan pada waktu pertama, zuhur asar, dikerjakan pada waktu pertama namanya jamak takdim. Tapi kalau dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Itu namanya jamak takhir. Ingat ya, yang dijamak zuhur sama asar, maghrib isya. Ya, karena saya pernah dengar itu suatu tempat ada sidang, anggota ya titik-titik lah. Ya mereka ketika disampaikan, ayo kita sholat dulu. Ada yang mengatakan jamak. Ini sidangnya pada asar. Sidangnya ketika masuk waktu asar, ada yang mengatakan kita skor dulu sidangnya. Ada yang mengatakan nanti kita jamak saja. Coba bayangkan ya. Ada wakil, mohon maaf, ya, dia mengatakan demikian karena ketidaktahuan. Jadi hukum menjamak salat saat safar, sebagian ulama kita mengkhususkan hanya pada saat hari Arafah dan pada saat bermalam di Muzdalifah. Makanya kalau kita dapatkan orang-orang yang mengikuti mazhab Ahnaf, ya, ada satu kelompok dakwah itu ketika melakukan safar itu tidak jamak. Mereka tidak jamak, mereka kasar tapi tidak jamak. Ya, karena pemahaman fikihnya, pandangannya jamak itu hanya berlaku pada saat di padang Arafah dan malam
di Muzdalifah saja, sebagaimana hadis Nabi SAW yang Nabi melakukannya di Mina dan juga di Muzdalifah. Tetapi kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, dan ini pendapat yang benar, bahwasanya jama' itu tidak terbatas hanya di Arafah dan di Muzdalifah. Boleh zuhur, asar, ini kayaknya slide yang belum diedit ya kayaknya. Ya, nanti dibagikan yang sudah diperbaiki, yang saya kirim terakhir. Jadi yang berikutnya dia boleh, ya terutama pada saat di tengah perjalanan. Jadi dia boleh zuhur sama asar, maghrib dan isya berdasarkan hadis yang sangat banyak ya. Hadisnya sangat banyak. Nabi menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Hadis Muadz bin Jabal dan lain sebagainya. Jamaknya Nabi zuhur dan asar, maghrib, isya, dan itu tidak terjadi di Arafah dan di Muzdalifah, tetapi pada tempat-tempat yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwa dia boleh di tempat selain yang dikhususkan tersebut. Jadi boleh di mana saja kita menjamak sholat. Cuma sebagian ulama kita lebih mengaitkannya itu kalau di tengah perjalanan, karena ada hadis menyebutkan idastadda bisair, di tengah perjalanan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari Makassar sampai ke Bulukumba terus ya, Makassar sampai ke Sopeng, maka ketika kita dalam tengah perjalanan sampai ke Baru, ini tengah perjalanan kita mengkasar sholatnya. Tapi ketika sampai di tempat tujuan, ya sampai tempat tujuan kita ingin 3 hari di Sinjai, maka tidak perlu lagi menjamak sholatnya. Ya, tapi para ulama berbeda. Ada yang mengatakan ya selama ada kesulitan ya silakan saja dia menjamaknya. Tetapi hukum jamak tidak ada kaitan terlalu erat dengan kasar. Dia lebih kepada kesulitan. Tapi bagi orang dalam keadaan musafir, maka dia boleh menjamak sholat, terutama ketika di tengah perjalanan. Dia singgah di perjalanan, mau ke Bulukumba, mau pergi ke Bantaeng, mau pergi setelahnya, singgah di Jeneponto, maka dia sholatnya dijamak. Kapal dari Merauke sampai ke Makassar 7 hari, ke Jakarta 9 hari. Itu update tahun berapa ya? Tahun 1999. Ketika pertama kali saya meninggalkan ya, tempat kelahiran. Itu 7 hari ya, sampai pengaruhnya luar biasa ya, masih bergoyang itu di darat ya, sampai 7 hari. Maka selama di perjalanan dia mengkasar sholatnya. Pokoknya mengkasar boleh, mengkasar sholat kapan pun waktunya. Kalau ke Amerika 1 bulan boleh mengkasar sholat, boleh menjamak sholat. Nanti ketika sudah sampai tempat tujuan, itulah nanti berlaku sampai kapan mengkasar sholat. Dan menjamak sholat terlepas khilaf di kalangan ulama kita, tapi pendapat yang lebih baik bahwasanya kalau sudah sampai tempat tujuan maka tidak perlu lagi kita menjamak. Ya, sholat tetap dikasar, tetapi tidak dijamak, kecuali kalau di wilayah tersebut kita lagi jalan-jalan, kita melakukan perjalanan kembali, maka ada kesulitan, silakan untuk kita menjamaknya. Jadi menjamak bisa pada saat sakit, kalau orang sulit menjaga waktu sholat silakan, atau turun hujan yang lebat sebagaimana hadis Nabi SAW, dan juga ketika mengalami kesulitan besar, ya al-haja al-aridah. Jadi al-haja al-aridah ini kalau seseorang berada dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, dia sulit ya untuk mengerjakan sholat pada waktunya, maka ini boleh mengkasar sholat ya. Bukan dimaksud pengantin ya, kayak wanita, ada akhwat ya yang menikah ya karena waktunya itu maghrib sama isya ya, karena zuhur sama asar, karena masih mau marwah setelahnya ya, dia ingin mempertahankan kualitas kecantikannya ya, mempertahankan penampilannya. Kalau kena air wudhu itu bisa menghilangkannya dan sebagainya. Ini tidak masuk di sini. Ya, banyak orang yang menjamak sholatnya karena pengantin, tidak. Tetapi pada hal-hal yang memang kita akan merasakan kesulitan itu. Ya, bukan, dan itu aridah, jarang terjadi. Ya, terkadang kita mengalaminya. Kata Syekhul Islam, seperti orang yang dia mau pergi ke tempat menggarap sawah, sangat jauh. Kalau dia mau pergi ambil dulu, kalau mengambil air untuk berwudu, maka dia menempuh perjalanan cukup lama. Dia banyak mengambil pekerjaannya. Dia pergi 30 menit, sejam hanya untuk mengambil air di rumahnya. Nah, dalam keadaan seperti itu maka dia diperbolehkan untuk menjamak ya sholatnya. Atau mungkin ada yang pasang sesuatu ya, dia masuk ke bawah tanah untuk ada yang perlu dipasang ya. Atau orang yang statusnya dokter ingin lakukan operasi kan terkadang ada 6 jam ya. Jadi operasi dimulai jam 10 pagi dan berakhir ya jam 10 pagi, dan dia berakhir sampai jam 4 sore ya, jam 10 pagi start sampai jam 4 sore. Maka dia menjamak sholat. Jangan sampai ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, lagi sementara membedah, ya kita harus ikuti panggilan Allah ya, letakkan pisau pergi. Sekarang nggak terjadi juga ya, nggak boleh seperti itu ya. Dia orang yang kalau operasi yang kayak begini karena berkaitan tentang hal yang harus ya, darurat, perlu dilakukan,
maka dia nanti menjamak ya sholatnya ya, walaupun ternyata dalam keadaan mukim. Terakhir saja ya, apakah wajib jamak secara beruntutan? Menurut jumhur ulama kalau jamaknya takhir maka tidak wajib. Artinya begini, kita boleh sholat zuhur sholat zuhur, asar, maghrib, isya umpamanya, ketika ditakhir maka tidak wajib beruntutan. Ini mereka berpegang dengan kisahnya ketika Nabi di Muzdalifah ya. Nabi sampai di Muzdalifah menjamak maghrib, habis maghrib makan malam. Makan malam dulu baru lanjut dengan sholat isya. Berarti ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi umumnya seperti itu. Kalau dia takhir, jumhur ulama kita mengatakan kalau jamaknya takhir maka tidak mesti langsung. Boleh kita umpamanya sholat zuhur dulu, makan siang, baru kemudian kita lanjutkan dengan sholat ketika waktu sholat asar ya. Kita sholatnya jamak takhir, kita sholat zuhur, makan atau istirahat, sebentar lagi lanjut sholat asar. Ini jumhur ulama kita mengatakan tidak mesti mualah berkelanjutan. Boleh habis sholat zuhur, sebentar lagi sejam kemudian sholat asar. Tapi kalau jamaknya jamak takdim, maka wajib mualah. Ini pendapat jumhur kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lainnya. Ya, ini bisa kami sampaikan ya pada waktu yang sangat terbatas. Adapun sholat sunnah saat safar ini juga sidang pendapat. Jumhur mengatakan bahwasanya boleh saja ya sholat sunnah, tapi pendapat yang kami pilih ya karena melihat Nabi tidak mencontohkannya, maka sholat rawatib ya sebelum zuhur, setelah zuhur ini tidak dianjurkan. Makanya kasar. Ya kalau seandainya sholat sunnah ya kenapa tidak langsung saja dikerjakan sempurna? Sholat sempurna saya dikasar, kalau sholat wajib gitu. Maka tidak dianjurkan ya, kecuali sholat 2 rakaat sebelum subuh dan juga sholat-sholat yang memiliki sebab ya, atau sholat tahajud, witir ini dijaga Nabi dalam keadaan safar. Dalam hadis Ibnu Umar dijaga Nabi walaupun dalam keadaan safar, bahkan terkadang di atas kendaraan beliau. Juga sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Kita pergi ke Jakarta, kita sholat tahiyatul masjid. Ada orang meninggal di sana, kita sholat jenazah, atau terjadi gerhana. Ya di Jakarta terjadi gerhana, maka kita juga mengerjakan sholat gerhana dan lain-lain. Saya kira ini bisa kami sampaikan ya pada kesempatan ya kali ini. Ya wallahu taala alam bisawab.